Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Berikut ini adalah buku tematik kelas 5, tema 2. Ya, tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Oke. Subtema 1 akan kita bahas ya. Pembahasan ini untuk membantu orang tua ya. Menemani belajar putra-putrinya. Cara tubuh mengolah udara bersih ya. Kita lihat, ini banyak sekali hewan-hewan ini. Oke, perhatikan gambar di atas. Apa saja makhluk yang hidup pada gambar di atas? Apa saja ini? Kita punya di sini ada ayam, ya ini ayam. Di sini kita punya kambing, Terus kemudian ada entok, ya di sini ada entok, ya entok. Kemudian ya ini ya ayam, entok, ada bebek apa enggak di sini? Enggak ada. Ya adanya entok, ayam sama kambing. Ya. Jadi apa saja perbedaan makhluk hidup yang ada di gambar itu? Kalau ayam ini golongan Aves. Kalau entok itu sama golongan Aves atau burung-burungan. Nah, kambing ini golongan mamalia sama dengan yang punya ini. Ini manusia, mamalia ya. Ada 3 kambing di sini, mamalia. Mamalia itu apa? Mamalia itu adalah binatang menyusui. Jadi sama dengan manusia, dia akan melahirkan, menyusui ya. Kemudian kita punya lah, apa beda ayam dengan entok? Ya, bedanya kalau entok itu lebih suka di tempat berair, kalau ayam lebih suka di tempat yang kering. Ya. Kakinya juga beda. Kaki entok berselaput ya. Jadi kalau kaki gitu, ini jari-jari kakinya, dia jari-jari kakinya itu ada selaputnya, sama dengan bebek. Ya kalau ayam enggak, karena ini didesain untuk di kayak rawa-rawa gitu ya, di tempat berair. Kemudian apa perbedaan makhluk hidup dengan yang ada di gambar? Apa pula persamaannya? Yang paling sama di sini adalah ayam dengan entok. Ya, ayam, entok, atau kalau dalam Jawa itu mentok ya namanya. Persamaannya ini sama-sama golongan Aves, sama-sama dia itu bertelur. Kalau yang sama di antara semuanya, baik kambing, entok, manusia, ya kambing, entok, ayam, manusia, kesemuanya ini bernafas dengan paru-paru, bernafas dengan paru-paru. Oke, kalau ada hewan lain enggak ya. Kalau perbedaannya ya ini ya, ada yang bertelur, ada yang beranak. Apakah semua makhluk hidup itu membutuhkan oksigen? Jelas ya. Ya, semua makhluk hidup itu membutuhkan oksigen, termasuk tanaman. Ya, tanaman di sini selain menghasilkan oksigen, dia juga membutuhkan oksigen, kan gitu ya. Dia selain butuh CO2 untuk fotosintesis, tanaman ini juga butuh oksigen untuk bernafas. Ya, jadi ada 2 aktivitas ya. Tanaman bisa berfotosintesis sekaligus bisa bernafas. Bagaimana proses pengambilan oksigen makhluk hidup dengan proses pernafasan? Bagaimana proses sudah ya? Apa yang harus kita lakukan supaya ketersediaan oksigen terjaga, kelestarian alam harus terjaga? Ya, terutama tumbuhan, kelestarian tumbuhan harus kita jaga.
Karena tumbuhan mampu mengubah ya, karena tumbuhan mampu mengubah CO2 atau karbon dioksida menjadi oksigen atau O2 dalam proses fotosintesis. Fotosintesis. Bagaimana tanggung jawab kita terhadap masyarakat dalam menjaga ketersediaan oksigen? Ya, kita memiliki tanggung jawab kita yaitu dengan melestarikan alam, melestarikan alam, terutama tumbuhan ya dalam konteks ketersediaan oksigen. Termasuk hutan, taman ya. Dayu dan ikan mas. Dayu memelihara banyak ikan hias jenis ikan mas koki. Ya, ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Ya, kita lihat ini adalah ikan mas koki warna-warni ya. Biasanya warnanya itu kalau nggak merah, putih, orange. Ya, biasanya gitu. Hitam ya. Merah, putih, orange, hitam. Kamu telah membaca Dayu dan ikan hias. Perhatikan peta pikiran atau mind map di bawah ini. Lalu jawablah pertanyaan dalam setiap kotak. Apa nama jenis ikan hias yang dipiara? Nama ikan hias yang dipiara adalah ikan mas koki. Koki. Oke, oh ya, bukan kaki tapi koki. Siapa yang memelihara Dayu? Di mana ikan hias itu dipiara? Di akuarium. Kemudian kapan ikan hias itu diberi makan? Setiap hari ya. Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu memelihara ikan hias, ikan mas koki, ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium setiap hari. Ya, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Jawabannya sudah ada di teks. Kapan ikan hias itu diberi makan? Setiap hari. Kapan akuarium dibersihkan? Seminggu sekali. Seminggu sekali. Atau tiap minggu gitu jika ya bisa. Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan? Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Kita lihat. Ya, Dayu memperhatikan saat mulut ikan itu terbuka dan menutup. Mulut ikan yang selalu membuka dan menutup, seperti minum. Mulut ikan yang selalu membuka dan menutup. Nah, ini yang diperhatikan Dayu. Ayo menulis. Menurutmu apa yang dilakukan ikan-ikan dengan selalu membuka dan menutup mulutnya? Tuliskan pendapatmu dalam kotak berikut. Ikan-ikan selalu membuka dan menutupnya karena ikan-ikan tersebut sedang bernapas. Tersebut sedang bernafas. Ya, ikan-ikan mengambil oksigen yang larut dalam air. Ikan-ikan mengambil oksigen dalam air yang diserap di insang. Di insang. Ya, airnya ya keluar lagi melalui insang ya, nggak diminum ya.
Ya, nanti kebanyakan minum, nah, jadi sakit perut ikannya. Kamu telah menuliskan pendapatmu. Bacakan pendapatmu secara bergiliran dengan teman-temanmu. Apakah pendapat kalian sama? Adakah pendapat yang berbeda? Bagaimana kalian menanggapi persamaan dan perbedaan itu? Kini bacalah bacaan di bawah ini untuk mengetahui pendapat kalian benar atau salah. Ya. Jadi kalian jawab ya bagaimana kalau ada perbedaan. Nah, kalau ada perbedaan kita harus bisa berargumen secara ilmiah karena ini kita sedang membicarakan hal ilmiah. Saat kalau ada perbedaan kita harus mampu bisa mempertahankan secara ilmiah. Secara ilmiah. Kalau benar ya benar, kalau salah ya salah, enggak apa-apa ya. Jadi kita tidak mencari siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi siapa yang benar ya. Itu dipakai. Pernapasan pada hewan. Seperti manusia, hewan juga bernafas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernapasan pada hewan berbeda dari manusia. Bahkan sistem pernapasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Jadi hewan ada yang sama, ada yang beda dengan manusia. Ya, tidak semuanya berbeda. Berikut ini sistem pernapasan pada beberapa jenis hewan. 1. Alat sistem pernapasan cacing tanah atau bahasa bahasa biologinya adalah vermes. Ya. Jadi kalau di biologi biasa disebut vermes. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus, ya, tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir, ya. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat yang lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin, sama dengan manusia, sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida atau biasa kita kenal dengan CO2, ya. Dan uap air ini bahasa kimianya adalah H2O, bukan bahasa kimia, simbol kimia. Ya, dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Ini adalah cacing tanah. Kita selain mengenal sebagai vermes, kita juga mengenal sebagai cacing tanah itu Annelida. Ya, dan di sini adalah permukaan tubuh cacing. Dia menyerap oksigen langsung dari kulitnya. Alat dan sistem pernafasan pada serangga atau insekta. Seperti hewan lain, ya, serangga bernapas menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernapasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernapasan serangga berupa trakea. Kalau cacing tadi kulit, kalau serangga trakea. Yaitu sistem tabung, ya. Sistem tabung yang memiliki banyak percabangan dalam tubuh, itulah trakea. Percabangan trakea disebut dengan trakeola. Ya. Di cabangnya namanya trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke seluruh sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Pori-porinya ini spirakel, ya. Selanjutnya udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir melalui trakeola, ya, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Spirakel lubangnya, trakeola adalah
sistem tabungnya, ya, percabangan-percabangannya. Ya, di sini ada spiracle tracheola, thorax, ada spiracle abdomen. Thorax itu bagian atas, abdomen itu perut. Ya, di sini bagian abdomen. Di sini bagian thorax. Terus di sini bagian kepalanya. Loh, ada 3 bagian ya. Oke. Kepala, thorax, abdomen. Oke. Alat dan sistem pernapasan pada ikan atau Pisces. Kalau burung Aves, kalau ikan Pisces ya. Semua makhluk hidup termasuk ikan memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernapasan yang melibatkan organ pernapasan. Ikan bernapas dengan organ khusus yang mirip saringan yang disebut dengan insang, ada di sebelah sininya. Kalau di bagian ada belahnya ikan ini kalian buka ya, itu ada seperti sisir, itu namanya insang. Insang berbentuk lembaran tipis, berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut dengan tutup insang atau operculum. Tutupnya bisa buka mutup ya. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih ya. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung di dalam air, melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam sebagai penyaring makanan ya, dan sebagai penyaring makanan. Jadi fungsi insang untuk bernapas, mengeluarkan garam, menyaring makanan ya. Fungsi insang dia itu bernapas, mengeluarkan pengeluaran garam dan menyaring makanan. Biasakan kalian membuat catatan-catatan seperti ini saat membaca, agar apa yang ada inti dari bacaan ini berpindah ke sini, kalian belajarnya lebih enak nantinya. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Pertama, tutup insang menutup. Secara bersamaan mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk, kedua rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan tutup insang terbuka. Akibatnya air keluar dari mulut dan masuk dari mulut ya, dan melewati insang. Saat itulah oksigen akibatnya air masuk dari mulut dan keluar melalui insang ya, dan melewati insang. Secara bersamaan tutup insang terbuka, akibatnya air keluar lewat insang ya. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Ya, keluarnya lewat sini harusnya, bukan keluar lewat mulut lagi. Anatomi insang, lengkung insang, aliran air, operculum ya. Air masuk dari mulut, keluar dari celah insang. Nah, ini insang banyak mengandung filamen insang, ada lengkung insang, di sini ada pembuluh darah ya, yang merah ini banyak mengandung oksigen, yang biru banyak mengandung karbon dioksida. Jadi ini adalah organisasi filamen insang. Ya. Bertumpuk-tumpuk ada 1, 2, 3, 4. Oke. Alat untuk buka nutupnya namanya operculum. Nah, di sini ada rahang, di sini ada insang, ada tutup insang. Air masuk dari mulut keluar melalui operculum yang ada di sisi kiri dan kanan ikan. Pada gambar kiri di atas menunjukkan saat pernapasan dimulai. Ya. Mulut ikan membuka dan rongga mulut mengembang untuk menghisap air. Gambar anak panah biru menunjukkan aliran air masuk ke dalam rongga mulut. Ini ikan memasukkan air dalam rongga mulut.
Gambar kanan menunjukkan saat berikutnya mulut insang menutup dan insang membuka. Gerakan mulut akan ikan dan tutup insang secara bersamaan memompa air keluar dari rongga insang. Anak panah biru menunjukkan aliran air keluar melalui insang. Jadi masuk dari mulut, keluar dari operculum, celah operculum, ya, atau tutup insang. Alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Hewan amfibi contohnya adalah katak dan salamander. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, katak berada di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus yang mengandung kapiler darah. Ini sama juga dengan salamander. Ya, insangnya keluar seperti kecebong seperti ini, ya, ada di luar tubuh. Kita lihat sistem pernapasan pada katak. Katak juga memiliki sepasang paru-paru, ya, di sini ada ususnya juga, ya, itu pencernaan kalau usus. Setelah umur 9 hari, ya, kecebong bernapas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring memulai berfungsinya paru-paru, dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernapas dengan kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar mempermudahkan penyerapan oksigen dari udara. Sekarang sistem pernafasan reptil. Contohnya reptil adalah ular, ya, buaya, kadal, itu adalah hewan-hewan reptil atau melata. Belut itu termasuk reptil juga. Hewan yang termasuk jenis reptil antara lain adalah ular, kadal, cicak, buaya, biawak. Termasuk kura-kura juga reptil. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung dan ke batang tenggorokan lalu ke paru-paru. Paru-parunya panjang, ya, hewannya juga panjang. Paru-paru reptil terletak dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya terdapat tutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Nomor 6, sistem pernapasan pada burung atau aves. Burung bernapas dengan paru-paru. Paru-paru burung terletak dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Di sini ada lubangnya, ya, di pangkal paruh. Selanjutnya udara masuk ke pembuluh udara trakea. Dari trakea udara sebagian masuk ke dalam paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Inhalasi itu artinya menghisap udara atau menghirup udara, menghirup. Eksalasi artinya menghembuskan udara. Sistem pernapasan pada burung. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat penyimpanan udara. Saat terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Ya, udara yang dihirup kemudian disimpan dalam kantong udara. Saat tidak terbang, ya, dipakai untuk terbang. Saat terbang, burung tidak menghirup udara melainkan mengambil dari kantong udara. Kantong udara juga membantu burung saat terbang.
membantu menjaga hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara. Karena kalau menghirup langsung dari lingkungan sekitar, udara terlalu dingin. Udara terlalu dingin harus dipanaskan. Nah, proses pemanasan ini akan menguras energinya. Jadi sebaiknya menghirup udara waktu sebelum terbang. Nomor 7, sistem alat dan sistem pernapasan pada mamalia. Termasuk manusia adalah mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada 2 jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Alat pernapasan mamalia terdiri atas hidung, di sini ada lubang hidungnya, di sini ada hidung, pangkal tenggorok, di sini di tenggorok ada pangkalnya, batang tenggorok, di sini adalah batang tenggoroknya, kita mengenal dengan nama trakea. Perhatikan gambar organ pernapasan kuda. Besar sekali paru-paru kuda ini ya. Ada hidung, trakea, paru-paru, ada bronkus, bronkiolus, sama strukturnya dengan sistem pernapasan manusia. Kalau ini adalah mamalia air. Pada mamalia air hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah ada pertukaran udara. Hidung mamalia bukan di moncongnya, hidung lumba-lumba tidak di moncongnya, hidungnya ada di punggung, ya, biar ngambil airnya mudah. Kalau kuda, kucing, hidungnya ada di moncongnya. Kalau ini enggak, ya, di punggung hidungnya. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Dan uap airnya sangat jenuh, maka saat bernapas baik paus maupun lumba-lumba akan kayak mengeluarkan uap seperti itu karena itu adalah kandungan uap air. Bagilah seluruh siswa kelas menjadi 7 kelompok. Setiap kelompok membuat salah satu dengan cara kerja organ pernapasan pada jenis hewan. Kelompok 1 membuat bagan cara pernapasan pada cacing tanah, kelompok 2 pada ikan, serangga, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Ini kalian kerjakan di sekolah. Apa perbedaan organ pernapasan cacing tanah, ikan, katak, ular, dan belalang, burung, sapi, dan lumba-lumba? Kita akan review sedikit perbedaannya. Cara kerja pernapasan dari cacing tanah ini menggunakan kulit. Kalau pada ikan menggunakan insang, ya, detailnya kalian gambar dan kalian kasih keterangan ya. Kalau serangga dengan trakea, ya, kemudian amfibi menggunakan paru-paru, ya, paru-paru dan kulit. Jadi ada 2, paru-paru dan kulit. Pada reptil menggunakan paru-paru, burung menggunakan paru-paru, ya. Tapi burung ada modifikasi tadi, selain paru-paru juga ada kantong udara, dibantu kantong udara. Kantong udara terutama saat terbang. Kemudian pada mamalia ini menggunakan paru-paru. Kita lanjutkan. Perhatikan jenis binatang di rumahmu, kemudian buatlah bagan pernapasan hewan tersebut. Di sekitar rumah Pak Ali adanya kucing. Jadi di sini saya akan menggambar kucing, ya, dan sistem pernapasannya seperti apa. Kucingnya ekornya tak bikin panjang, panjang sekali ekor kucingnya, ya. Oke, ini adalah kakinya kok jelek ya, dibikin lebih bagus. Kucingnya kucing kampung ya, karena liar. Di sini adanya yang seperti itu. Matanya mana? Di sini ada hidung,
di sini ada paru-paru. Sama dengan manusia. Ya. Di sini ada hidung. Di sini ada trakea, ya. Terus di sini ada paru-paru. Oke, sebentar. Kalau serangga tadi pakai sistem apa sih? Secara umum namanya apa? Trakea aja ya. Jadi kayak pipa, sistem tabung. Namanya sama ya. Wah, ekornya panjang, saya suka dengan ekornya. Semua makhluk hidup bernapas, kita juga bernapas. Sistem pernapasan pada manusia. Manusia bernapas memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Jadi oksigen digunakan untuk membakar makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting bagi tubuh, termasuk untuk memanaskan badan juga. Ya, organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, yang kelihatan ini hidung, ada faring, ya di bagian tekak gini, terus laring agak ke bawah. Jadi pita suara ini adalah laring, ya, yang jakun ini adalah laring. Terus kemudian trakea adalah tenggorokan. Bronkus itu saluran yang agak ke bawah kayak pipa gitu, dan bronkiolus cabang dari bronkus, kemudian paru-paru. Jadi kalau saya gambarkan kurang lebih seperti ini ya. Ini hidung, di sini ada rongga hidung, ya, di sini ada tenggorokan, ya, di sini kemudian, kurang lebih seperti inilah ya, seperti ini. Jadi ini adalah hidung di sini, faring ada di sini, di tekak di sini, laring agak ke bawah, di sini ada pita suaranya, trakea adalah di sini, ya, batang tenggorokannya ini dilindungi oleh cincin-cincin tulang rawan. Kemudian bronkus agak ke bawah sini, bronkiolus cabangnya. Ini adalah cabang bronkusnya, cabangnya ini bronkus ya. Cabang-cabang berikutnya adalah bronkiolus. Ya. Terus paru-paru atau lungs bahasa Inggrisnya ya. Oke. Paru-paru. Kemudian di paru-paru ada bintil-bintil untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang kita sebut dengan alveolus. Hidung, udara masuk melalui lubang hidung di dalam rongga hidung, ya, ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menyerap kotoran yang masuk ke dalam bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan melalui selaput hidung. Hidung selalu berlendir. Nah, lendir ini yang membasahi bulu-bulu rambut, ini yang membuat kotoran bisa menempel di sana. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan dan bagian depan dan saluran pencernaan bagian belakang. Faring, di faring ada klep yang mengatur jalannya nafas dan jalannya makanan yang disebut epiglotis. Ya, epiglotis. Laring adalah bagian lebih bawah lagi, kita mengenalnya dengan jakun atau tekak. Terdapat pada bagian belakang faring, terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Trakea, batang tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Di dalamnya ada silia atau rambut-rambut halus. Ya, rambut-rambut halus ini secara aktif akan menyaring baik kotoran maupun bakteri. Bronkus merupakan percabangan, ya, bercabang namanya bronkus. Kalau ini meradang namanya bronkitis, ya. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan, ya. Jadi ini yang kanan, ini yang kiri. Ya, kalau kita melihat seperti ini kanan dan kirinya itu bayangkan pasien, kalian dokternya.
Pasien ini terlentang menghadap ke kalian, jadi bagian kanannya di kiri kita. Bronkus merupakan percabangan dari bronkiolus, merupakan ini bercabang lagi menjadi bronkiolus. Ya. Alveolus adalah paling ujungnya. Alveolus terdapat di dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Ya, kita lihat di sini ada hidung yang A, ya, yang B. Di sini ada namanya faring, ya di sini. Terus ada laring, yaitu yang C di sini. Di laring ini sekali lagi adalah jagun kita. Terus ada trakea di bawahnya, ada bronkus. Terus di sini bercabang lagi menjadi bronkiolus dan akhirnya menuju pada alveolus. Kalau G diafragma yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Ya, di bawah di sini ada perut, yang di atasnya diafragma adalah dada. Ya, oke. Kalau mau kemana-mana bepergian dada, beda ya dengan itu. Dada itu sini, seharusnya dada. Kalau gini itu tangan gitu. Paling bercanda. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah paru-paru. Ya. Yang B dia adalah di sini mana keterangannya? Nah, di sini ada keterangannya paru-paru kanan ya dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan yang sini, kanan di sini kiri. Kita lihat yang kanan ada 3 gelambir ya, dibatasi oleh garis ini. Kanan ini 3 gelambir, yang kiri 2 gelambir. Ya, itu beda paru-paru kanan dan kiri. Kemudian ada bronkus kiri yang B, ini bronkus kanan yang A. Yang sini kanan, yang sini kiri ya. Jadi kaki. Ya, seperti itu. Otot-otot dinding bronkus, ruang udara dalam bronkus ya. Yang E itu adalah bagian dalam bronkus. Ya, bentuknya seperti itu. Yang F adalah alveoli, bentuknya seperti anggur. Ya, G adalah ruang udara dalam alveoli, H adalah pembuluh darah, dan yang I adalah bronkiola. Jadi bronkus, bronkiolus, di bawah lagi ada bronkiola. Udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam lubang tenggorokan. Batang tenggorokan adalah sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan mulut, lalu turun ke paru-paru. Dari batang tenggorokan udara masuk ke dalam paru-paru, di dalam paru-paru oksigen terserap dalam tubuh darah, pembuluh darah halus. Sebaiknya karbon dioksida dari pembuluh darah ke dalam masuk ke dalam paru-paru, selanjutnya dibuang saat kita mengembuskan nafas. Jadi di dalam paru-paru ini tujuannya adalah untuk menyerap oksigen dan melepaskan CO2. Pada intinya itu. Prosesnya terjadi di alveolus. Ya, jadi alveolus itu bentuknya bulat seperti ini dan banyak sekali pembuluh darahnya. Ya. Nah, pembuluh darah ini sangat tipis sehingga oksigen bisa masuk dan karbon dioksida bisa keluar melalui pembuluh darah kayak pipa gitu ya, tapi kecil. Kamu telah membaca sistem pernapasan pada manusia. Dari bacaan tersebut buatlah pertanyaan menggunakan kata tanya. Apa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Tuliskan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Dari pertanyaan tersebut tuliskan jawabannya. Tuliskan pertanyaan dan jawabanmu dalam bentuk tabel seperti berikut. Apa saja organ pernapasan pada manusia? Organ pernapasan pada manusia adalah hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Ya, apa yang terjadi pada rongga hidung? Ya, apa yang terjadi pada rongga hidung? Sebelum ini
apa yang terjadi pada rongga hidung? Sebelumnya kita pertanyaan gini dulu. Terdapat, nggak usah deh, langsung aja biar pertanyaannya lebih banyak. Maksud saya ingin jawabannya adalah rambut-rambut hidung ya. Apa yang terjadi pada rongga hidung? Yang terjadi adalah udara dihangatkan, kemudian udara disaring, ya, ketika penciuman, ya, proses penciuman. Jadi saraf mencium bau. Kemudian apa alat saring yang ada di hidung gitu aja ya? Apa alat yang digunakan untuk menyaring? Digunakan untuk menyaring udara. Alatnya adalah rambut dan lendir. Kemudian kita lihat pertanyaan, apalagi yang bisa kita tanyakan kira-kira. Kemudian kita lihat sekilas. Oh, mungkin nama-nama ya, bronkiolus, percambangan bronkus. Oke. Berikutnya organ sudah, apa yang belum? Nah, di manakah pertukaran udara terjadi? Pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi di alveolus. Ada berapa gelambir paru-paru kanan dan kiri? Ada berapa gelambir paru-paru kanan dan kiri? Dan kiri. Kanan ada 3 gelambir, paru-paru kanan ada 3 gelambir, paru-paru kiri ada 2 gelambir. Nah, kemudian kita, apalagi yang bisa kita tanyakan, apakah tujuan dari bernafas? Ya, tujuannya belum ya. Apa tujuan dari sistem pernapasan? Tujuannya adalah menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida, menyerap atau menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Oksigen ini simbolnya adalah O2, karbon dioksida adalah CO2, dan uap air. Uap air adalah H2O. Kita lihat kata pertanyaan jawaban, kapan, di mana. Oh, ini apa? Harus semuanya apa ya? Apa-apa. Di manakah? Tadi di mana harusnya di bawah ya. Ini semuanya harus apa? Wah, ini Pak Ali salah ini. Ini saya geser aja. Ya. Harus semuanya apa ini? Saya nggak baca tadi. Oke, di mana ini? Nanti sebentar. Ini masa apa ya? Apa tujuan ya? Ya, yang 2 ini akan saya ganti apalah. Pak Ali tadi nggak sempat baca kalau di sini ada apa. Kita bertanya yang apa ya?
Apa tujuan bernapas? Masih masuk lah, itu masih apa ya? Kita tanya yang pakai kata apa? Apa tujuan ya? Di sini apa tujuan serabut halus yang ada pada trakea? Apa tujuan, apa kegunaan ya? Apa kegunaan villi pada trakea? Rambut halus gitu aja, rambut seperti bukan rambut sih sebenarnya dia ya, silia pada sepanjang trakea. Ya, menyaring debu dan menyaring bakteri. Nah, kemudian satu lagi kalimat yang ada hubungannya dengan apa? Ya. Apakah sebentar apa lagi? Kurang satu, coba saya lihat di sini ya. Kita dapat ide apa untuk bikin pertanyaan? Oh, mungkin nama-nama ya. Apa fungsi faring? Ya. Atau apa fungsi laring? Nah, gitu enak itu. Apa fungsi laring? Apakah fungsi dari laring? Fungsi laring. Yang pertama sebagai saluran pernapasan. Yang kedua adalah untuk menghasilkan bunyi suara, untuk menghasilkan suara. Nah, sekarang pertanyaan yang kapan? Kapan kita bernapas? Setiap saat. Kapan oksigen diserap? Diserap saat menghirup udara. Kapan oksigen dilepaskan? Karbon dioksida dilepaskan, maaf. Saat mengembuskan nafas. Ya. Kapan paru-paru mengembang? Saat menghirup udara. Kapan paru-paru mengempis? Saat mengembuskan udara. Loh, ini di mana ya? Bukan kapan, di mana di bawahnya. Oh, ini di mana ya? Kapannya kurang satu. Kapannya kurang satu. Ya. Kapan kita bernapas? Kapan kita menghasilkan suara? Saat udara melalui trakea. Nah, kapan udara disaring? Disaring saat melewati rongga hidung dan trakea. Ya, oke. Sekarang di mana?
Di manakah pertukaran oksigen dan CO2? Di alveolus. Di manakah rambut hidung berada? Kata di mananya nggak usah saya tulis ya, sudah ada ini ya. Di mana rambut hidung berada? Di rongga hidung. Di mana pita suara berada? Berada di di laring. Ya. Di mana persimpangan makanan dan udara? Udara di tekak. Di mana di mana apa lagi? Kehabisan pertanyaan ini. Di manakah posisi laring? Posisi laring di bawah, faring di atas, bronkus. Ya. Kemudian pertanyaan di mana lagi? Di manakah posisi laring, faring di bawah rongga hidung, di atas faring itu di atas laring. Oke, kita lanjutkan lagi. Bagaimana sekarang? Pertanyaan bagaimana ini cukup banyak, ada 6. Ya, oke. Kata tanya, bagaimana? Bagaimana udara bisa masuk? Karena paru-paru kita mengembang. Bagaimana udara bisa keluar? Karena paru-paru kita saat paru-paru kita mengempis. Ya, karena paru-paru kita mengembang sehingga tekanan udara dalam paru-paru jadi rendah. Tekanan udara di paru-paru rendah. Saat ini saat paru-paru kita mengempis, tekanan di paru-paru besar. Tekanan udara ya di paru-paru besar, jadi keluar. Membesar. Bagaimana oksigen diserap? Ya, oksigen diserap dengan oksigen diserap dengan membentuk senyawa dengan berikatan dengan ya, oksigen diserap dengan cara berikatan dengan hemoglobin. Ya, bagaimana karbon dioksida dilepaskan? Ikatannya dengan hemoglobin terlepas. Hemoglobin dilepas. Bagaimana lagi yang berhubungan dengan pernapasan? Bagaimana udara dibersihkan? Dengan dibersihkan dengan rambut dan vili atau dengan silia ya. Dibersihkan dengan rambut
dengan rambut berlendir dan serabut halus sepanjang trakea. Kemudian bagaimana lagi sekarang? Bagaimana udara dihangatkan dengan menggunakan kapiler darah yang ada di rongga hidung. Kapiler darah di rongga hidung. Wah, sekarang pertanyaan mengapa? Mengapa kita bernapas? Untuk membakar energi dalam tubuh. Energi dalam tubuh. Mengapa kita menghirup oksigen? Oksigen, tulisannya jelek sekali ya, nanti diprotes Pak Ali. Saya pelan-pelan aja. Mengapa kita menghirup oksigen? Karena oksigen yang digunakan untuk membakar makanan. Makanan dalam bentuk gula. Mengapa kita melepaskan karbon dioksida? Melepaskan CO2 karena bisa meracuni tubuh kita kalau nggak dilepas. Bisa meracuni tubuh kita. Ya. Mengapa udara perlu dibersihkan? Karena udara yang kotor akan mengotori paru-paru. Mengotori paru-paru. Mengapa udara perlu dipanaskan? Perlu dihangatkan? Agar paru-paru tidak sakit. Nah, terus mengapa lagi kita harus menjaga kesehatan pernafasan kita? Pernapasan, karena pernapasan sangat penting untuk kelangsungan hidup. Sangat penting untuk kelangsungan hidup. Oke, kita lanjutkan lagi. Buatlah kerja organ pernapasan manusia, tuliskan pada selembar kertas karton. Bagian ini kalian presentasikan pada pembelajaran 5. Ayo mencari tahu. Saat kita beristirahat atau tidur, di dalam setiap tarikan napas kita menghisap dan mengembuskan sekitar setengah liter udara. Kita menarik napas ya setengah liter udara dan bernapas 15 sampai 20 kali setiap menit. Sebaliknya, setelah beraktivitas berat, misalnya balap lari, kita membutuhkan lebih banyak oksigen. Saat itu kita menarik napas lebih dalam dan lebih cepat. Dalam setiap tarikan napas kita menghirup udara sebanyak 3 liter atau lebih. Ya, tersengal-sengal makanya kita ya. Dalam setiap menit kita menarik napas 50 kali atau lebih. Itulah sebabnya kita terengah-engah.
Lambat cepatnya kita menarik napas tergantung aktivitas yang sedang kita lakukan. Sebaliknya kita juga dapat mengatur pernapasan sesuai dengan aktivitas yang sedang kita lakukan. Sebagai contoh, saat menyanyikan lagu kita harus mengatur pernapasan supaya nyanyian kita lebih enak didengar. Dengan seni musik ada lagu bernada tangga diatonis mayor. Apa yang disebut dengan tangga nada diatonis mayor? Ayo kita baca bacaan berikut. Untuk itu kita akan mempelajarinya di video berikutnya. Untuk video ini cukup dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.